Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi berjumpa dalam Halo Dokter bersama saya Nurhalisyah Pratiwi. Nah, pemirsa, mungkin Anda juga tidak jarang ya mendengar istilah atau nama penyakit kanker nasofaring. Nah, sebenarnya kanker nasofaring ini gejalanya seperti apa sih? Lalu juga pengobatannya dan pencegahannya bagaimana supaya kita juga bisa lebih aware ya pemirsa ya, jangan sampai kita terdiagnosis kanker nasofaring, dan ini juga bisa menyebarkan atau membantu juga ya pemahaman terkait kanker nasofaring ini. Selengkapnya ikuti dalam Halo Dokter bersama narasumber saya yang sudah hadir. Hari ini saya akan sapa dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher, konsultan onkologi Rumah Sakit Permata Palembang. Ada Dokter Aprianza Akbar, spesialis THT BKL, subspesialis onkologi konsultan FICS. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya dokter sudah berkenan hari ini kita mau sharing-sharing atau mengetahui lebih lanjut nih ya dok tentang gejala dini kanker nasofaring. Nah, pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Dok, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gejala dan pengobatannya seperti apa, mungkin dokter bisa menjelaskan dulu kanker nasofaring ini apa sih dok? Karena kan tidak jarang sih saya mendengar gitu ya dok ya nama penyakit kanker nasofaring ini, tapi sebenarnya nggak terlalu tahu gitu kanker nasofaring ini apa, silakan. Ya, untuk sebelum kita menjelaskan tentang kanker nasofaring itu sendiri, ada baiknya kita tahu dulu nih apa itu tumor sama benjolan. Nah, baru kita nanti akan mengetahui definisi dari kanker itu sendiri. Jadi tumor atau benjolan itu merupakan suatu pertumbuhan jaringan abnormal di dalam tubuh manusia. Nah, dia itu ada dua jenis nih, ada yang tumor jinak dan tumor ganas. Nah, untuk tumor jinak sifatnya itu dia tidak progresif, pertumbuhannya lambat, kemudian juga dia hanya terlokalisir hanya satu organ saja. Sedangkan untuk yang kanker atau karsinoma kita sebutnya atau keganasan, biasanya dia sifatnya progresif, penyebarannya cepat dan bisa terjadinya metastasis di seluruh atau jaringan terdekatnya seperti itu. Nah, balik ke topik kita kali ini adalah kanker nasofaring. Kanker nasofaring itu adalah suatu keganasan di daerah nasofaring, di mana nasofaring itu letaknya berada di bagian belakang dari hidung letaknya. Nah, dia itu karena dekat dengan hidung, maka ada beberapa gejala dekat dengan telinga ya. Jadi di belakang hidung itu ada nasofaring yang ada organ yang penghubung antara hidung sama telinga. Jadi gejalanya itu bisa dari telinga ataupun hidungnya juga seperti itu. Oke, jadi ada penghubung ya tadi ya dok ya, penghubung antara hidung dan juga telinga. Sebenarnya kalau kanker nasofaring ini seberapa besarnya sih dok? Maksudnya kasusnya seperti itu untuk di Indonesia ataupun di Kota Palembang sendiri? Ya, untuk kasusnya ini di Indonesia, di Palembang ya khususnya ya, itu sangat banyak. Sumatera Selatan ini sangat banyak. Di mana kanker nasofaring ini dia kanker nomor 1 di bagian THT BKL. Tapi juga dia urutan nomor 4 di seluruh kanker, dari bawah dari kanker serviks sama kanker payudara. Jadi dia memang untuk penyakit di THT-nya paling banyak kasus-kasusnya. Makanya dari THT sendiri biasanya kita inginnya mengedukasi pasien supaya bisa mewaspadai ini kankernya ini seperti apa, seperti itu. Oh, jadi kanker apa ya, penyebab keempat gitu ya dok ya, kanker urutan keempat gitu yang kasusnya tuh juga cukup banyak gitu ya terjadi di Kota Palembang itu sendiri. Sebenarnya kanker nasofaring ini termasuk golongan kanker yang sulit dideteksi nggak sih dok di awal? Oh iya, jadi seperti ini. Biasanya bukan sulit ya, tapi agak kurang di-aware atau diperhatikan sama pasien itu sendiri. Dikarenakan ada beberapa gejala ya, mungkin saya jelaskan gejalanya itu yang tadi saya sebutkan, karena dia dekat sama hidung, makanya akan terjadi gangguan pada telinga. Nah, kanker nasofaring ini sendiri dibagi menjadi dua gejala ya, gejala dini sama gejala lanjutan. Untuk gejala dininya, itu di daerah telinga biasanya kalau tumbuhnya di nasofaring itu ada dua, kanan dan kiri, dua ya, kanan dan kiri. Kalau dia ada tumornya di salah satu misalnya di daerah kanan, maka terjadinya gangguan telinga sebelah kanan gitu.
Jadi seperti telinga berdengung, telinga terasa tertutup, bahkan bisa menyebabkan terjadinya keluar cairan dari telinga. Gitu. Kemudian hidung. Untuk hidung sendiri biasanya dia ada hidungnya tersumbat, obstruksi hidung namanya ya. Hidungnya mampet, berlendir, bahkan dia kalau gejala ini bisa terjadinya mimisan. Tapi berbeda sama gejala lanjutan. Mimisannya itu dia hanya bercak darah. Nah, bercak darahnya itu pada saat dia mengeluarkan ingus atau lendir dari hidung maupun tenggorok ya. Kadang dia nyangkut nih tenggorokan karena letaknya di belakang kan. Pada saat dia keluarkan, lendirnya bercampur sama darah. Nah, itu yang kadang pasien itu masih, oh ini penyakitnya mungkin saya terlalu kencang pada saat membuang ingusnya. Ya. Kemudian atau terlalu kencang buang dahaknya. Pasien nggak mau nih datang ke dokter atau nanti aja lah menganggap remeh. Nah, kemudian gejala lanjutan karena tidak diobati dengan baik atau tidak dihiraukan, maka timbullah gejala-gejala lanjutannya. Dan kalau udah gejala lanjutan itu udah naik stadium jatuhnya. Dan stadiumnya itu biasanya yang paling sering adanya benjolan di leher. Benjolan di leher satu sisi. Nah, lateral ya, bagian lateral ada benjolan itu ada banyak jenisnya, ada bagian depan, belakang atau samping. Nah, untuk khusus karsinoma nasofaring itu sendiri dia letaknya di samping. Lateral. Ada juga gejala yang lainnya seperti sakit kepala kronik ya, yang berlangsung lama walaupun sudah diobati dengan pengobatannya, kasih obat yang untuk peredah nyeri, dia nggak akan sembuh. Kemudian juga yang paling sudah next stadium lagi yaitu adanya penglihatan ganda karena ada penekanan pada otot-otot saraf otot bola mata. Jadi kalau kita ngelihat benda nih itu ada jadi berbayang, jadi dua bayangannya. Seperti itu disebut dengan strabismus biasanya atau juling ya kalau kita bilang. Seperti itu. Jadi memang ada gejala dininya yang mungkin ciri-ciri dari fisiknya tadi dari telinga dan hidung, terus gejala lanjutannya tadi ya dok ya mulai ada benjolan dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya yang faktor resiko atau faktor utamanya gitu dok, kenapa bisa terjangkit atau bisa terkena kanker nasofaring ini apa? Ya, jadi faktor resiko dari kanker nasofaring ini ada banyak ya. Faktor risiko yang paling utama karena adanya infeksi virus Epstein-Barr, namanya virus Epstein-Barr. Kemudian juga untuk ras biasanya di daerah Asia, di ASEAN pun ada, termasuk Indonesia itu paling banyak. Kemudian kalau di Asia paling banyak itu di Cina bagian selatan. Kemudian faktor risiko lain yang paling sering adalah dia adanya sering perokok berat. Perokok berat, kemudian terpapar asap nyamuk ya, yang jenis asap lah, obat nyamuk bakar, terpapar asap dari zat-zat kimia itu termasuk. Dan yang terakhir biasanya karena pola makan yang salah. Lagi-lagi pola makan ya, sering banget ya. Nah, pola makan apa dok yang biasanya yang banyak terjadinya faktor resikonya kanker nasofaring ini? Biasanya makan bakar-bakaran. Bakar-bakaran. Ya, pada saat makanan yang dibakar di bawah arang ataupun yang lainnya, itu zat dari yang hitamnya ya, yang arangnya itu nempel di makanan terus kita konsumsi, akan terbentuk zat karsinogenik yang bisa mencetuskan karsinoma nasofaring. Selain itu juga makanan yang berpengawet, seperti ikan asin. Di dalam ikan asin itu ada zat pengawet namanya nitrosamin, sehingga kalau dipanaskan, dia dipanaskan dengan suhu tinggi ya, berulang kali. Ketika kita makan, zat karsinogeniknya bisa tumbuh di tubuh kita gitu. Jadi jangan terlalu sering makan makanan zat berpengawet, kemudian bakar-bakaran. Dan yang terakhir karena ada faktor imunogenetik. Kalau imunogenetik itu biasanya keturunan biasanya. Bawaan lahir biasanya dari orang tua yang mempunyai riwayat kanker bisa tercetus juga dari. Berapa persen dok kemungkinannya untuk dari faktor genetik itu sendiri? Kurang lebih nggak terlalu besar ya. Ada kurang lebih 5 sampai dengan 10% juga bisa terjadi seperti itu. Angkanya 5 sampai 10%, tapi artinya tetap ada kemungkinan ya dok ya. Di situ yang mungkin harus masyarakat ataupun pemirsa ini juga harus lebih aware seperti itu. Nah untuk tadi gitu dok,
salah satunya tadi kan pola hidup ya dok ya, mulai dari perokok dan juga segala macam. Apakah memang artinya sebenarnya untuk di Kota Palembang sendiri gitu atau di Indonesia secara umum kanker nasofaring ini lebih banyak diderita oleh pria ya dok ya? Iya betul. Jadi untuk kanker nasofaring ini kalau paling banyak memang pria, mungkin karena pria lebih banyak merokok ya. Perokok aktif ya dok? Merokok aktif. Kemudian juga dengan faktor resiko umurnya biasanya rentan umurnya usia 40 sampai dengan 50 tahun. Tapi saya pernah mendapatkan di usia di bawah 20 tahun itu pun ada terkena kanker nasofaring. Pria juga dok? Pria juga. Dengan biasanya malah kalau yang di bawah 20 tahun sudah terkena kanker nasofaring bisa stadiumnya lebih tinggi dibandingkan yang sudah usia 40 sampai dengan 50 tahun. Kenapa itu dok? Mungkin pada saat dia ada faktor pola gaya hidup yang kurang bagus ya, iya, betul. merokok atau dia nggak ngerokok tapi pada saat lingkungannya merokok dia terpapar. Kemudian juga pola makan yang paling saya temukan sejauh ini makan mie instan yang sering setiap hari itu ada tuh. Kalau saya tanya riwayatnya ya, riwayat mie instan ternyata mungkin zat pengawetnya itu yang menimbulkan dia terjadinya kanker nasofaring. Dari situ, tapi kalau saya lihat sih dari riwayatnya mungkin seringnya aktifnya merokok kalau di bawah 20 tahun itu. Oh, karena dan orang tua pun nggak tahu itu ada terkena penyakit itu. Bukan. Gaya hidupnya. Gaya hidup yang seperti itu tidak tahu. Dia ngerokok tanpa diketahui orang tua. Dia dari kecil ngerokok, baru ketahuan sekarang seperti itu. Sering jadi dan artinya akhirnya di bawah sebelum usia 20 tahun sudah terkena kanker nasofaring. Mungkin faktor ngerokoknya gaya hidup itu, tadi gaya ya dok hidupnya ya. tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi ya dok ya, mungkin bukan perokok aktif tapi sering juga tadi berada di lingkungan yang seperti itu gitu dok ya. Itu juga cukup tinggi ya dok ya? Iya. Faktornya. Justru yang kalau kita lihat faktor perokok pasif itu lebih tinggi dibandingkan orang yang ngerokoknya perokok aktif ya, seperti itu. Biasanya lebih bahaya seperti terkena kankernya itu. Oke, jadi artinya bukan hanya perokok aktif saja ya dok, yang walaupun dari seperti sekarang kan kalau misalnya kita lihat ya dok, lingkungan kita aja nih nggak usah jauh-jauh, misalnya seperti ada polusi udara dan lain sebagainya, itu pun juga bisa berpengaruh? Bisa, kalau sering terpapar. Sering terpapar zat-zat, itu termasuk dari zat-zat kimia ya, yang bisa mencetuskan terjadinya zat karsinogenik yang dapat mencetuskan kanker tersebut. Oke. Dok, tadi kan dokter juga sempat menyebutkan bahwa gejalanya, salah satu dari gejala lanjutannya dari kanker nasofaring ini kan adalah munculnya benjolan gitu kan. Sebenarnya ada juga kan dok penyakit lain yang gejalanya juga sama nih, muncul benjolan gitu di satu sisi. Sebenarnya apakah itu, atau juga biasa disebut dengan kanker kelenjar getah bening gitu. Apakah ini sama dengan kanker kelenjar getah bening? Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter, dan kita kembali lagi berbincang tentang tema kita yaitu mengenali gejala dini kanker nasofaring bersama Dr. Aprianza Akbar, dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Oke dokter, kita lanjut lagi perbincangan tentang kanker nasofaring ini. Apakah kanker nasofaring ini sebenarnya sama atau berbeda nih justru dengan kanker kelenjar getah bening, dok? Iya. Jadi sebelumnya harus kita tahu dulu nih, kelenjar getah bening itu adalah suatu organ imun yang berada dalam tubuh kita. Jadi dia akan timbul ketika adanya infeksi, trauma ataupun adanya tumor. Nah, kalau dibilang sama, tidak sama dengan kanker nasofaring, karena letaknya saja untuk nasofaring dia letaknya ada di daerah hidung bagian belakang, sedangkan untuk kanker kelenjar getah bening dia letak biasanya tercetus di daerah organ-organ limfosit atau daerah sel-sel darah. Seperti itu. Jadi namun kalau sudah tadi dikatakan gejala lanjut, gejala lanjutnya itu berarti udah stadiumnya sudah tinggi, maka bisa semuanya gejala-gejalanya sama, seperti sakit kepala, kemudian juga metastasis jauh, benjolan di leher,
terjadinya perdarahan banyak, ataupun yang paling sering adanya anemia kronik. Nah, itu sering terjadi pada kasus-kasus kanker ya, semua jenis kanker itu. Karena di dalam sel-sel kanker itu dia membentuk suatu neovaskularisasi atau pembuluh darah baru untuk memberikan asupan makanan kepada tumor itu sendiri. Makanya kadang kita kekurangan darah karena apa yang kita makan diserap sama sel-sel kankernya itu sendiri. Makanya kanker itu gejalanya mirip, tapi kita harus menentukan tumor primernya letaknya ada di mana, seperti itu. Nah, balik lagi juga ke gejala nih dok, yang gejala-gejalanya tadi kan seperti hidung itu kan juga tersumbat, lalu juga berlendir gitu ya dok. Sebenarnya kan kalau secara secara awamnya kita masyarakat itu, oh ini kayak hampir mirip dengan flu ataupun sinus gitu. Nah, sebenarnya yang bikin kita bisa tahu bahwa ini berbeda dengan flu dan juga sinusitis itu seperti apa dok? Iya. Yang paling menonjol untuk kanker nasofaring itu gejalanya itu kalau untuk rinitis itu sudah dari kecil. Dan dari kecil dia bawaan dari kecil dia sudah adanya paparan yang menyebabkan misalnya gejalanya bersin-bersin di pagi hari, kemudian juga berhentinya pada saat siang hari, itu tuh udah paling sering. Nah, tapi untuk kasus karsinoma nasofaring itu sendiri dia karena sifatnya beragresif, 3 bulan itu sudah ada mulai dia walaupun hidungnya mampet langsung ada mimisan bercak darah itu. Jadi sangat berbeda. Jadi sifatnya sangat progresif untuk kanker itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan kalau rinitis sama kanker itu gejala awalnya itu sudah lama untuk rinitis alergi. Dan dia akan hilang alerginya kalau alerginya dijauhkan atau dihindari seperti debu, makan atau minuman yang dingin, kemudian juga begadang ya. Itu bisa menyebabkan rinitis alerginya kambuh. Sedangkan untuk kasusnya kanker itu sendiri dia nggak akan hilang, malah justru makin memberat. Gitu, seperti itu jadi sih. justru makin memberat ya dok ya. Mungkin jadi waktunya perlu berapa lama sih dok? Maksudnya sampai yang kita benar-benar sadar gitu. Apakah kalau kayak hidung tersumbat sudah lebih dari 1 minggu atau 1 bulan seperti itu sudah? Sebenarnya yang harus diingatkan untuk kanker nasofaring yang benar-benar kita harus curigai itu gejala dini yang tadi ya. Kalau sudah ada satu sisi telinganya berdengung disertai dengan adanya bercak darah dan hidung tersumbat satu sisi, kita segera periksakan ke dokter THT. Ditakutkan tadi adanya tumor yang kita tidak sangka-sangka ada letaknya ada di situ. Kadang pasiennya dia pengennya berobatnya ke alternatif dulu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Justru ketika sudah stadium lanjut baru ke dokter THT, dan itu resikonya kita penanganannya akan lebih lama untuk pengobatannya. Betul. Dan prognosisnya pun akan lebih buruk kalau penanganan diagnosanya lebih lama kita tegakkan. Seperti itu. Jadi memang benar-benar selagi masih gejalanya dini gitu ya, gejala-gejala awal langsung saja dicek ya dok ya. Semoga sih nggak terkena kanker nasofaring, tapi kalaupun memang terkena karena masih gejala awal jadi lebih mudah juga untuk ditangani gitu ya dok. Betul. Nah, kalau tadi dok setelah misalnya sudah ada gejala awal gitu kan dok ya, pemeriksaan seperti apa sih yang akan dijalani? Ya. Kalau sudah ada gejala awal di THT sendiri, kita pasti akan melakukan tindakan anamnesis lengkap, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, serta untuk menegakkan stadiumnya. Nah, yang pertama kita pemeriksaan fisiknya dengan menggunakan endoskopi atau teropong hidung ya. Jadi ada alat yang dimasukkan ke dalam hidung, kemudian kita periksa karena letaknya di bagian belakang dari hidung sehingga lumayan agak panjang ya alatnya, sehingga mungkin ya namanya alat dimasukkan pasti agak nggak nyaman. Yang tadi Mbak tanyakan memang agak nggak nyaman, tapi kita bisa menilai apakah itu ada tumor di daerah nasofaringnya. Biasanya gejala awal sudah ada kok, ukurannya nggak terlalu besar tapi sudah mulai ada seperti terbentuknya pembuluh darah yang baru gitu. Jadi agak kemerahan ketika kita sentuh terjadinya perdarahan, itu ada yang terjadi. Kemudian kita lakukan tindakan biopsi. Nah, untuk THT sendiri kita lakukan tindakan biopsinya harusnya di tumor primernya, harus di nasofaringnya. Tidak boleh kalaupun dia sudah gejala lanjut datang dengan benjolan di leher,
kita lakukan tindakan open biopsi itu nggak boleh dilakukan. Karena kalau kita buka itu terjadinya metastasis lokoregional, jadi menyebarnya kankernya. Jadi kanker itu dia menyebar ke kelenjar getah bening dulu. Nah itu adalah anak sebarnya kalau di leher. Sedangkan tumor primernya ada di nasofaring. Ketika kita nggak tahu ada di nasofaring, kita bukanya di leher, maka akan mudah infeksi di daerah situ, bahkan terjadinya perluasan kayak pes gitu ya, nanah yang ada di lehernya. Apalagi pasiennya agak kurang bersih atau kayak gimana, akan lebih mudah terjadinya bentuknya pes gitu atau nanah seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi khusus THT dia harus dibiopsi di daerah tumor primernya. Kemudian kita lakukan tindakan CT scan. CT scan dengan kontras fungsinya untuk mengetahui perluasan dari tumor itu sendiri. Jadi luas tumornya sudah mendestruksi atau merusak di daerah mana saja. Apakah dia sudah merusak tulang, mendestruksi tulang, atau ke jaringan-jaringan sekitar lainnya. Kemudian kita pemeriksaan lainnya, apakah ada metastasis jauh. Biasanya sering terjadi metastasis jauhnya, terutama di bagian tulang. Jadi kita lakukan tindakan bone scan namanya. Nah kalau dari situ ada metastasis jauh, maka stadiumnya sudah stadium lanjut lagi itu. Yang kita khawatirkan seperti itu. Pemeriksaan USG lainnya sama ronsen torak juga harus kita periksa untuk menentukan stagingnya atau stadiumnya seperti apa. Oke, jadi dari pemeriksaan fisik sampai dengan yang benar-benar penunjang itu semuanya dicek lebih lanjut gitu ya dok ya. Sebenarnya kalau dari stadiumnya itu yang paling parah di stadium berapa sih dok? Stadiumnya parah, udah 2 ke atas sudah parah itu. 2 ke atas sudah parah dengan gejala lanjutan tadi ya dok ya? Betul. Kadang pasien malah datangnya udah stadium 4 gitu. Banyak juga yang stadium. Sekali. Dengan mata yang tadi saya jelaskan, itu matanya penglihatannya ganda. Udah sering ada. Orang-orang daerah datang karena mungkin sulit ya mendapatkan akses kesehatan. Mereka hanya berobat di puskesmas atau di bidan-bidan terdekat, tapi pada saat sudah datang sudah parah baru mereka berobat. Nah itu yang kita khawatirkan. Pengetahuan atau edukasi yang seperti ini yang seharusnya ketika ada gejala dini segera periksakan ke dokter THT seperti itu. Oke, selagi masih ada gejala awal gitu ya dok ya. Jadi sudah harus diperiksakan gitu loh pemirsa. Jangan sampai nanti tiba-tiba cek ke dokter udah stadium 4 itu otomatis kan pengobatannya akan jadi jauh lebih berat lagi gitu ya dok ya. Nah kalau untuk tadi balik lagi ke Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Tadi kan seperti yang dokter sampaikan rata-rata datangnya itu sudah stadium 4 gitu. Pada saat itu apakah alasan utamanya memang karena kesulitan menjangkau rumah sakit gitu atau memang ada alasan lain gitu loh dok yang sampai benar-benar mungkin abai dengan gejala-gejala yang ada gitu? Iya, dari pengalaman saya pasien-pasien itu memberikan informasi bahwa pertama selain perekonomian yang sulit ya, itu pasien tidak mau datang walaupun sudah ada asuransi ya. Udah ada asuransi, mereka juga agak keberatan atau kalau sudah biasanya orang-orang daerah itu biasanya dia kalau sudah berat baru mau berobat. Kalau masih bisa ditahan mereka masih tetap mempertahankan dengan cara minum obat yang ada dari vaskes yang di sekitar mereka aja. Seperti itu. Itu yang belum kita jangkau untuk melakukan edukasi kepada pasien-pasien tersebut. Biasanya seperti itu kalau mereka nggak datang ke rumah sakit langsung. Dan juga mungkin nanti ke depannya kalau memang bagus untuk rujukannya mungkin akan diperbaiki ya, mudah-mudahan ya dari Kemenkes supaya pasien-pasien yang perekonomian yang kurang mampu dapat dibantu hingga ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang layak untuk melakukan pengobatan seperti itu. Oke. Jadi benar-benar balik lagi ya dok ya, jangan sampai abai lah ya dok ya, itu yang paling utama sebenarnya kuncinya adalah sudah harus paham gejala-gejalanya mulai dari gejala awal atau gejala dini sampai dengan gejala lanjutan. Nah dokter kalau dari ini kan tadi ya kasusnya ini cukup parah juga gitu. Nomor 4 gitu dari kasus kanker. Terus juga di Kota Palembang sendiri pun juga tidak sedikit artinya gitu ya dok ya yang terjangkit kanker nasofaring ini. Sebenarnya kalau dilihat dari kasusnya gitu, apakah tingkat kesembuhannya ini juga tinggi dok? Ya,
eh, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kanker nasofaring seandainya kita tegakkan diagnosisnya lebih dini, ada yang sembuh. Ada yang sembuh sebenarnya, Ada. Dok? Untuk stadium-stadium awal dengan pengobatan yang cukup, yang efektif, maka banyak juga yang sembuh. Sedangkan untuk stadium-stadium lanjut yang itu sulit kita tujuannya untuk stadium lanjut biasanya meningkatkan kualitas hidupnya, quality of life dari pasien itu sendiri, sehingga pasien masih bisa dekat sama keluarga, aktivitas sehari-hari, dan itu yang kita tuju sebenarnya. Nah, untuk faktor kesembuhannya ya sendiri, kalau sudah lanjut mungkin kita tetap kolaborasi sama, biasanya kalau sudah stadium lanjut itu juga perlu dengan dokter-dokter, join dengan dokter lain, multidisipliner ya, karena organnya sudah meluas kemana saja, itu yang perlu kita khawatirkan untuk pengobatan terhadap pasien. Sedangkan sejauh ini guidingnya 1-2 pun sering juga kita temukan stadiumnya sembuh dengan catatan dia setelah treatment pengobatan itu kontrol hingga 10 tahun terakhir dinyatakan bebas tumor. Sampai 10 tahun masih tetap harus dipantau ya, Dok ya? Ya, jadi 10 tahun terakhir itu kita pantau, ada nanti kita listnya setelah treatment biasanya 3 bulan sekali dia harus datang, 6 bulan sekali harus datang, tahun pertama, tahun kedua hingga sampai tahun kelima baru evaluasi per berapa tahun sampai ke 10 tahun. Kita tetap pemeriksaan penunjang tetap kita lakukan, baik itu CT scan, kemudian endoskopi, dan dinyatakan bebas tumor jika udah dibilang 10 tahun bebas tumor. Oke, jadi benar-benar walaupun sudah dinyatakan sembuh itu akan tetap dipantau gitu ya, Dok, sampai 10 tahun. Nah, kita nanti akan mengetahui lebih lanjut ya pemirsa, pengobatannya seperti apa, khususnya mungkin kalau untuk yang pernah terkena kanker nasofaring ini, baik itu masih di gejala dini maupun gejala lanjutan, pengobatannya seperti apa, tapi akan kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo Dokter. Kita kembali lagi berbincang dengan Dr. Aprianza Akbar untuk tema kita hari ini, itu mengenali gejala dini kanker nasofaring. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui nomor telepon di 0711-311-4544 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Oke, dokter, balik lagi nih kita kalau bahas tentang pengobatan ya, Dok ya. Karena tadi kan ada stadiumnya, terus juga ada gejalanya baik dari dini sampai dengan lanjutan gitu ya, Dok ya. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu setiap stadium atau mungkin dari tingkat keparahannya itu ada perbedaan dan gimana sih, Dok gitu? Iya. Untuk pengobatan kanker nasofaring itu kita sudah ada guidingnya ya. Di dalam guiding itu sudah menentukan dari stadium 1 hingga stadium 4 itu kita harus treatmentnya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Kemudian sangat jauh berbeda, intinya gini, pengobatan karsinoma nasofaring itu ada 3 modalitas sebenarnya. Modalitas yang pertama adalah operatif, kemudian juga radioterapi, dan terakhir kemoterapi. Bahkan ada yang sekarang terbaru ini adalah imunoterapi. Namun masih kontroversi, belum ada penelitian lebih lanjut untuk imunoterapi ini. Jadi kita masih memakai 3 modalitas ini. Untuk operasi biasanya kita lakukan tindakan nasofaringektomi atau eradikasi tumor sebanyak mungkin ya. Tumornya kadang pasien syukur-syukur datangnya dengan stadium 1, makanya kita bisa nasofaringektomi atau pengangkatan tumor sebanyak mungkin, sehingga pengobatan lanjutnya dengan radioterapi bisa kita matikan sel-sel tumor yang kecil-kecilnya seperti itu. Kemudian untuk yang biasa kita kerjakan kalau sudah stadium lanjut, kita lakukan tindakan radioterapi dan kemoterapi. Ada juga bakiterapi. Nah, untuk kasus-kasus untuk pengobatan ini hanya sayangnya ya, yang kita temukan di beberapa rumah sakit yang mempunyai fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, makanya kalau dari kita berharap setiap rumah sakit nanti insya Allah mudah-mudahan bisa mempunyai fasilitas-fasilitas itu. Jadi nggak hanya di daerah Palembang ini hanya satu rumah sakit saja yang mempunyai treatment untuk kanker nasofaring itu. Karena rata-rata kanker itu kita lakukan tindakan radioterapi rata-rata. Radioterapi. Tergantung dari jenisnya ya, lagi-lagi jenisnya. Jadi saya jelaskan lagi, untuk kanker itu setelah dibiopsi ada hasil histopatologinya. Apa itu, Dok? Histopatologi itu jenis dari tumornya. Nah, itu juga udah termasuk dalam guidingnya. Kalau dia jenisnya ini misalnya karsinoma sel squamous
undifferentiated, itu biasanya kita lakukan tindakan radioterapi sinar. Dan dia tidak respon sama kemoterapi, hanya untuk menekan saja biasanya untuk kemoterapinya. Sedangkan yang paling efektif radioterapinya. Sedangkan untuk khususnya lymphoma non-Hodgkin, biasanya dia sangat efektif dengan kemoterapi. Jadi tidak perlu radioterapi, bahkan dengan kemo saja dia bisa mengecil tumornya seperti itu. Jadi lagi-lagi selain modalitas itu yang perlu diperhatikan adalah hasil biopsinya. Hasil biopsinya hasil itu. Biopsinya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya tadi dok dari radioterapi dan juga kemoterapi, walaupun yang memang yang paling mungkin yang paling disarankan atau yang paling efektif adalah radioterapi ya dok ya. Itu biasanya berapa lama untuk sampai benar-benar bisa dikatakan sembuh gitu misalnya? Untuk radioterapi itu sendiri dia biasanya dilakukan 35 kali sinar. 35 kali? 35 kali sinar itu kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi kita lakukan tindakan radioterapi selama tiap hari harus datang pasiennya. Tiap hari harus datang sehingga tumornya istilahnya sudah terobati ya. Setelah itu baru kita evaluasi per 1 bulan sekali. Nah, untuk evaluasinya itu pun kita memerlukan CT scan sebelumnya. Jadi kita membandingkan ketika sudah dilakukan tindakan pengobatan sama sebelum pengobatan, apakah tumornya mengecil ataukah dia respon. Jadi di dalam guiding itu juga kita ada bukunya bahwa pada saat dilakukan tindakan radioterapi itu juga di pertengahan kita melihat lagi, dipantau lagi nih, respon nggak sama radioterapinya, apa benar ini jenisnya sama ataukah dia hanya satu lokolegioner kita ambil ternyata di tempat lain ternyata berbeda jenisnya. Nah itu kita sebagai dokter mengevaluasi itu. Jadi pertengahan radioterapi kita juga evaluasi biasanya seperti itu. Kalau kondisi fisik seseorang, misalnya tadi kan dokter ada menyampaikan juga bahwa ada yang kena kanker nasofaring ini usianya masih di bawah 20 tahun. Nah, apakah faktor usia dan juga mungkin fisiknya seseorang itu juga bisa meningkatkan kesembuhan gitu dok? Ya, sebenarnya benar ya, untuk tingkat kesembuhan tergantung dari faktor usia. Karena biasanya jika pasien lebih muda, kemungkinan untuk regenerasi selnya akan lebih baik. Jadi prognosis pasien akan lebih bagus. Namun kadang ada beberapa faktor lagi yang kita tidak tahu seperti imun pasien, sehingga kadang pada saat kita lakukan tindakan pengobatan dia ngedrop, bahkan bisa terjadi penyebaran seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang belum kita harusnya kombinasinya kerjasama sama keluarga itu akan lebih efektif ya, karena support dari keluarga untuk melakukan pengobatan dan juga memberikan gizi-gizi yang baik itu akan lebih efektif untuk pengobatannya. Oh oke. Jadi artinya dari balik lagi ke kondisi fisiknya seseorang. Betul. Terus apalagi kalau misalnya punya imun yang cukup baik gitu, itu insya Allah juga penyembuhannya lebih baik gitu. Nah biasanya kalau yang usianya kan tadi banyak juga yang terkena penyakit ini nih di usia 40 sampai 50 tahun gitu dok. Apakah kondisi fisiknya misalnya ada penyakit yang lain itu juga menjadi faktor kesulitan untuk pengobatannya sendiri? Ya. Untuk biasanya kalau ada penyakit-penyakit penyerta lainnya itu memang akan sulit untuk terjadinya pengobatan ya. Contoh halnya saja jika seandainya pasien dengan kasusnya karsinoma nasofaring, tapi ada juga dia penyakit penyerta seperti darah tinggi ataupun diabetes ya. Nah, diabetes pun itu akan sulit melakukan proses penyembuhan. Nah, itu akan mempersulit untuk pengobatan untuk kanker nasofaring itu sendiri. Nah, untuk itu kita sebagai dokter biasanya membutuhkan multidisipliner untuk ilmu pengetahuannya. Jadi kita bekerja sama dengan onkolog lainnya seperti dari penyakit dalam untuk bisa mengobati pasien itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kerjasama yang baik untuk dokternya dan juga kerjasama dengan keluarga itu harus diperhatikan. Kadang pasien dengan diabetes misalnya, gizinya yang harus dikasih tahu tuh, nggak boleh makan ini, kalau nggak bisa seperti ini, dengan gula darah seperti ini, akan kesulitan untuk penyembuhannya. Jadi memang pengobatan kanker ini butuh banyak support baik dari dokternya ataupun dari keluarga gitu ya dok ya. Faktor penyembuhnya mungkin selain pengobatan ada faktor lain nggak sih dok untuk meningkatkan kesembuhannya seseorang ini?
Faktor lainnya itu yang saya lihat sih keinginan sembuh dari pasien juga harus disupport ya, menurut saya ya, karena kadang pasien-pasien yang sudah terkena kasus ini, kanker nasofaring ini kadang terjadi depresi ya, jadi minder gitu. Padahal ada beberapa pasien dengan diagnosis karsinoma nasofaring bisa penyembuhannya total bisa disembuhkan. Nah itu jangan sampai pasien adanya kesulitan untuk mental yang harus kuat untuk menghadapi pengobatan ini. Memang pengobatannya agak panjang, tapi supportnya itu, mentalnya itu harus dinaikin sama pasien sendiri gitu. Jadi pasien itu mau untuk berobat, sesegera mungkin untuk berobat, jangan sampai menunda untuk berobat. Itu yang paling khusus ya kayaknya ya dari pasien. Oke, supaya lebih semangat lagi gitu ya dok ya, istilahnya tingkat kesembuhannya jadi lebih tinggi juga, karena tadi dari dokter, dokter sudah mungkin memberikan pengobatan yang maksimal, terus ditambah lagi kalau dari si pasien ini juga lebih pede lagi dan juga lebih yakin lagi, mungkin tingkat kesembuhannya juga jadi lebih tinggi. Betul. Tadi. Nah, ini juga di Rumah Sakit Permata ini kan juga menyediakan ya dok ya untuk endoskopi THT dan juga ear toilet, ini juga untuk mungkin salah satu langkah awal juga ya dok ya, langkah awal untuk mendeteksi ini. Nah, pas banget nih pemirsa, kalau misalnya pemirsa juga mau deteksi awal gitu kan ya, supaya nggak ada salahnya ya dok ya kita untuk periksa di awal dulu gitu supaya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, bisa melalui endoskopi THT dan juga ear toilet di Rumah Sakit Permata karena lagi ada diskon 50% yang berlaku sampai dengan 30 September 2024 gitu. Sebenarnya mungkin di endoskopi THT ini itu banyak juga ya dok. Saya juga pertama kali dengar begitu dimasukin alat itu kan juga worry ya dok ya, deg-degan dan juga takut. Sebenarnya itu nggak perlu takut ya dok ya dengan teropong ataupun alat yang dimasukkan tadi. Ya. Sebenarnya untuk teropong itu sendiri sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Jadi dokter THT pasti sudah tahu batasannya apa yang kita lakukan pemeriksaan. Memang yang namanya benda asing dimasukkan ke dalam tubuh memang agak kurang nyaman. Tapi sekali lagi kita di Rumah Sakit Permata itu endoskopinya insya Allah akan lebih nyaman karena bentuknya lebih kecil pada saat kita lakukan pemeriksaan. Hingga ke belakang bagian nasofaring insya Allah akan nggak terlalu nggak nyaman gitu, insya Allah nyaman sekali. Masih bisa ditoleransi lah gitu ya dok ya, namanya kalau dimasukin alatnya pasti ada sedikit rasa nggak nyaman, tapi nggak masalah sih dok, demi kita bisa tahu ya dok ya kondisi di nasofaring kita seperti apa, jadi nggak salah nih kalau kita bisa ikuti juga endoskopi THT dan juga ear toilet di Rumah Sakit Permata ini. Pemirsa, nanti kita akan bahas lagi terkait tema kita yaitu mendeteksi gejala dini dari kanker nasofaring. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Kita kembali lagi berbincang dengan Dokter Aprianza nih ya dok. Kalau kita lihat tadi kan dokter juga sudah membahas gitu ya tentang pengobatannya. Nah, artinya pengobatan ini pun juga kan harus didukung dengan gaya hidup ataupun pola hidup yang baik. Nah, pola hidup yang seperti apa sih dok yang harus dilakukan oleh yang terkena atau menjadi pasien kanker nasofaring ini sendiri, dan adakah mungkin bisa dibilang pantangan-pantangan gitu yang nggak boleh dilakuin gitu dok? Ya, untuk pantangan-pantangan atau saran saya yang pertama, kita harus jaga pola kehidupan kita sehari-hari, seperti tidak lagi boleh ngerokok ya, bukan dikurangi. Rata-rata pasien, oh iya dok saya sudah nggak ngerokok lagi. Gitu ya, 3 bulan yang lalu misalnya. Ternyata dia, iya cuma 1 batang dok, itu nggak boleh juga. Sama aja bohong ya dok. Sama aja bohong. Kemudian pola makan yang salah yang tadi ya, benar-benar kita mensortir pola makannya, jangan sampai ada zat-zat pengawet yang tadi yang saya sebutkan. Itu harus dijaga. Dan ada slogan dari Kemenkes sendiri ya, namanya cerdik, cerdik ya, CERDIK. Nah, C-nya itu dia cek, singkatannya adalah cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya enyahkan asap, baik asap rokok, obat nyamuk bakar, kemudian R-nya itu rajin berolahraga, ya, 2 minggu sekali, seminggu 2 kali maksud saya. Seminggu 2 kali. Kemudian D-nya diet seimbang, pola makan yang sehat yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian I-nya istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Kemudian K-nya kelola stres. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah rata-rata pasien yang sudah kena kanker nasofaring itu
kelola stresnya yang agak sulit ya, karena dia agak sulit menerima bahwa dia terkena penyakit kanker nasofaring, biasanya seperti itu. Oh, jadi malah tingkat stresnya malah jadi lebih tinggi Iya, begitu setelah tahu gitu ya dok ya, iya, padahal sebenarnya ternyata stres ini berpengaruh dengan kondisi kesehatannya itu sendiri. Nah betul. mungkin kalau pemirsa di rumah yang mau cek atau periksa kesehatannya nasofaring kita gitu ya, THT gitu, bisa langsung ke dokter Aprianza nih di Rumah Sakit Permata. Ini biasanya jadwalnya di hari apa aja dok? Saya praktek di Permata di hari Senin sampai dengan Jumat, di jam 8 sampai jam 6 sore itu di hari Senin, kemudian di jam 8 pagi sampai jam 4 sore di hari Selasa, dan Rabu sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Oke, jadi dari Senin sampai Jumat dokter ada dari jam 8 pagi nih pemirsa, mungkin bisa langsung nanti ketemu aja sama dokter Aprianza gitu untuk tadi balik lagi kan bisa cek secara apa ya dari awal gitu ya dok ya, supaya bisa kita hindarin lah, jangan sampai, ataupun kalaupun nanti ada itu bisa bisa Cegah. ditindak gitu ya, bisa dicegah juga gitu. Nah dokter, ini kalau tadi tentang pengobatannya, nah sebenarnya kalau kita ini mungkin yang masih sehat gitu, yang supaya kita bisa terhindar atau mencegah kanker nasofaring ini, apa yang wajib banget dilakukan? Ya, yang wajib harus dilakukan yang tadi ya, melakukan pola aktivitas yang baik, yang sehat, olahraga yang baik, kemudian juga kadang yang paling berat itu adalah gaya makan kita. Ketika kita nonton di sosial media atau ada makanan-makanan yang tingkat kepanasannya lebih tinggi atau diolah berbagai cara, nah itu resiko-resikonya memang harus dihindari seperti itu. Kemudian juga mengetahui nih apa saja sih makanan yang pencetus dari kanker itu sendiri, itu harus tahu sendiri. Nah, kadang orang ketika publikasi mengenai makanan itu yang agak sulit, oh saya pengen makan ini nih. Jadi makanan ini rata-rata yang bisa mencetus terutama gula ya, gula, kemudian yang bakar-bakaran itu harus benar-benar jangan sampai kita terlalu sering lah makan itu. Dan juga kalau bisa puasa. Oh, lebih bagus, juga lebih akan bagus lagi ya dok intermittent. ya. Nah, balik lagi juga kan tadi kan diet sehat gitu. Diet yang seperti apa sih dok yang harus dilakuin? Diet sehat Nanti itu, dietnya jangan cuma buat nurunin berat badan. diet sehat itu ya seperti ya makan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, pemberian asupan gizi makanan, dan mengurangi gula, rata-rata gula yang Gula itu ya, sumber dok ya? dari penyakit, semua penyakit itu rata-rata gula biasanya. Oke, tuh. Jadi jangan cuman ngulangin gula tapi ternyata masih minum yang manis-manis dari yang lain gitu, sama aja bohong ya dok ya? Sama aja, rata-rata kalau yang minuman berkemasan itu tingkat gulanya sangat tinggi. Tingkat, Jadi, iya benar-benar dok. jadi kita lebih baik kita menggunakan minuman yang tanpa gula, contoh air putih. Kopi boleh kopi, tapi tanpa gula. Tanpa gula. Ataupun yang pemanis ya, apa sih itu yang gula cair ya? Stevia ya dok ya? Nah itu sama aja. Sama aja padahal Sama ya dok aja. ya. Mungkin jangan sampai kemakan iklan aja dibilangin pemanis-pemanis gitu ya, pemanis yang beda dari gula, tapi ternyata sebenarnya sama aja gitu kan. Nah ini juga dokter, kalau tadi kan olahraga gitu ya dok, mungkin olahraga di sini sebenarnya yang tepat khususnya untuk pasien-pasien yang sudah terkena kanker nasofaring ini, yang paling tepat apa sih dok? Olahraganya itu biasanya sesuai dari pasien itu sendiri ya, tergantung dari stadium. Kadang kalau sudah 3-4 mereka malah akan kesulitan untuk berolahraga. Yang kita sarankan mereka berjalan ke lingkungan yang luas, kemudian menghirup udara yang lebih bagus, itu akan lebih baik. Sedangkan untuk yang pasien-pasien masih bisa berolahraga, yang olahraga minimal yang sering kita lakukan tindakan berjalan kaki, seperti itu bisa kok. Tapi jangan olahraga yang berat kalau sudah terkena dari kanker nasofaring itu sendiri. Berjalan kaki ya, itu memang sekarang lagi trennya ya. Iya betul dok, jalan kaki dulu aja ya, 5.000 langkah ya dok ya. 5.000 kaki banyak banget ya dok. Jadi oh iya bener sih dok, karena 5.000 saya juga termasuk yang punya goals minimal gitu ya dok ya, 5.000 langkah, walaupun kayaknya agak susah tapi coba dipaksain terus gitu. Nah dokter, balik lagi nih, kalau tadi kan di Rumah Sakit Permata ini kan juga karena tadi ya lagi ada promo spesial gitu kan di bulan September ini, yaitu diskon 50% untuk endoskopi THT dan juga ear
ear toilet gitu. Nah, ini mungkin ear toilet ini salah satu yang juga jarang dilakukan nih dok. Sebenarnya proses ear toilet ini sendiri gimana sih dok? Ya, proses ear toilet ini sebenarnya yang pertama kita harus melihat area dari telinga itu sendiri. Apakah ada kotoran telinga yang disebut dengan cerumen ya. Nah, jenis-jenis cerumen pun harus kita evaluasi apakah memang harus kita bersihkan. Kalau yang sudah banyak, sudah menutupi liang telinga, baru kita lakukan tindakan ear toilet. Nah, ear toilet itu sendiri dengan menggunakan spet atau suntikan yang agak lumayan besar, tapi tidak menggunakan jarum ya, dengan menggunakan air hangat. Sehingga pada saat penyemprotan dengan teknik tertentu dan tidak terjadinya komplikasi seperti kepala pusing setelah penyemprotan seperti itu. Jadi yang kita nilai adalah apakah ada cerumen atau enggak untuk pembersihan ear toilet itu sendiri. Jadi pasien yang ternyata ada keluhan nih, telinga saya tertutup, jangan-jangan karena soaring nih, ternyata cuma kotoran aja. Nah itu dengan endoskopi telinga baru ear toilet baru insya Allah sudah bisa teratasi. Oke, jadi pokoknya supaya lebih yakin lagi kita harus endoskopi THT dan juga ear toilet itu ya dok ya. Nah mungkin terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan kita di hari ini, dokter bisa memberikan pesan-pesan khususnya untuk pemirsa di rumah terkait tema kita hari ini, silakan dok. Ya, pesan-pesan di rumah yang tadi saya sebutkan bahwa karsinoma nasofaring itu gejala dininya sangat penting harus kita ketahui, di mana gejala itu menentukan pengobatan dan hasil pengobatannya seperti apa. Pasien dengan gejala dini akan lebih baik dilakukan pemeriksaan di dokter THT sehingga mendapatkan pengobatan yang sesuai dan dengan prognosis yang lebih baik lagi. Kemudian jangan lupa kalau kita belum terkena karsinoma nasofaring, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin itu saran saya. Iya, oke, terima kasih sekali lagi Dr. Aprianza Akbar, spesialis THT BKL, subspesialis onkologi konsultan FICS telah bergabung sama kami nih hari ini mengenai kanker nasofaring nih. Insya Allah kita jadi lebih paham, lebih aware juga, dan sekali lagi pemirsa untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kondisi atau kesehatan saluran nasofaring kita gitu ya dok ya, bisa melalui endoskopi THT maupun ear toilet di Rumah Sakit Permata, karena pas banget lagi ada promo spesial 50% diskon hanya sampai 30 September aja deh. Jadi buruan kita supaya lebih tahu lagi gejala dari awal gitu ya dok ya, tidak ada kata terlambat. Jadi boleh nih pemirsa di rumah ya langsung aja ke Rumah Sakit Permata. Terima kasih sekali lagi Dr. Aprianza Akbar, sehat selalu dokter. Sehat selalu. Dan juga sukses terus. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kita dalam Halo Dokter hari ini. Saya Nur Hersyah, Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.